Teman-teman semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi ada kendala teknis sedikit ya, tapi mudah-mudahan nggak ngurangin efektivitas belajar kita sekarang. Di layar teman-teman semuanya udah ada share screen-nya belum? Sudah, Kak. Udah ada ya. Oke, jadi hari ini kita bakal ngebahas soal tryout kalian yang kemarin, lebih spesifik tentang pengetahuan kuantitatif. Oke, kita langsung aja masuk ke soal pertama. Sip, untuk soal nomor 1, kira-kira dari kalian ada yang punya kendala nggak dengan soal nomor 1 kayak gini? Ada yang bingung nggak kayak soal nomor 1? Oke, kita coba ya. Di sini tuh sebenarnya agak bingung nih karena dia nggak ada kurungnya ya. Di sini nggak ada kurungnya, jadi kita nggak tahu kita mulai dari apakah dari min 4 dengan 4 ataukah 4 dengan 2. Nah, cuman kita pakai aturan gini aja, aturan siapa yang pertama maka itu yang kita ketikkan duluan. Jadi kita coba mulai dari minus 4 dengan 4 ya. Kalau misalkan negatif 4 disegitigakan dengan 4, kalau pakai aturan yang di atas berarti B-nya dulu, artinya B pangkat 2 dikurangi dengan A-nya negatif 4. Berarti negatif 4 dibagi dengan 2. Oke, jadi sama dengan 16. Ini min 4 dibagi 2 kan min 2 ya. Min 2 ketemu dengan min lagi jadinya plus 2. Jadi sama dengan 18. Oke, berikutnya. Kalau kita coba lagi, kan dari sini udah dapat nih 18. Maka berikutnya tinggal 18 segitiga 2. Oke, aturannya berarti B dulu ya, artinya 2 dulu, 2 pangkat 2 dikurangi dengan 18 dibagi dengan 2. Kita coba ya, mudah-mudahan ada hasilnya nih. 2 pangkat 2 jadinya 4, min 18 dibagi 2 jadi minus 9, 4 dikurangi 9 jadi sama dengan negatif 5. Gitu. Oke, nah jadi hasilnya adalah yang D. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 2. Hasil penjumlahan ini sama ini. Ini kayaknya udah secara umum pasti udah nggak ada kendala dong ya. Karena kalau kita ngejumlahin pecahan, udah otomatis pasti kita yang pertama kita lakukan adalah apa? Kalau mau menjumlahkan pecahan. Menyamakan penyebut. Oke, betul. Menyamakan penyebut ya. Di sini penyebutnya masih ada yang angka 2 sama ada yang angka 3. Maka dua-duanya bisa kita samakan menjadi 6. Sebelahnya pun juga akan menjadi 6. Nah, yang sebelah kirinya ini pasti nggak akan tetap 3x min dia kan, akan berubah. Dari 2 ke 6 itu dikali 3, maka ini pun kita kali 3 juga. Menjadi 3 dikali dengan 3x dikurangi dengan y. Nah, sebelahnya pun sama. Awalnya 3 menjadi 6 kan dikali 2. Maka atasnya pun kita kali dengan 2 dikali x ditambah dengan 5y. Oke, jadi sama dengan, di sini langsung aja kita bagi dengan 6. 3 dikali 3x jadinya 9x dikurangi dengan 3y ditambah dengan 2x ditambah dengan 10y. Oke, terus kalau kita jumlahkan 9x ditambah dengan 2x jadi 11x min 3y ditambah 10y jadi plus 7y per 6. Oke, jadi jawabannya yang B. Oke, kita lanjut lagi. Teman-teman kalau misalkan ada yang bingung langsung aja tanyakan ya. Jadi tanpa tunggu saya persilakan atau tanpa tunggu misalnya saya beres, boleh di tengah-tengah juga langsung disela aja. Oke, lanjut nomor 3, hasil pembagian. Hasil pembagian ini oleh itu. Nah, misalkan kalau misalkan kita bilang pembagian 6 oleh 2, berapa hasilnya? 3. Kalau pembagian 6 oleh 2. 3. Jadi 6 bagi 2 jadi 3 ya. Oke. Nah, kalau misalkan oleh itu berarti yang kiri bagi kanan, kalau misalkan kata-katanya dari itu kebalik, yang kanan dibagi dengan kiri. Oke, jadi untuk ini 9 dikurangi x pangkat 2 dibagi dengan 3x dikurangi 15 dibagi dengan x kurang 3 per 10 dikurangi 2x. Perhatikan yang bagian atas ini kan ada bentuk 9 kurangi x pangkat 2. Bentuknya bisa nggak kita faktorkan tuh 9 min x kuadrat? Barangkali ada yang masih ingat bentuknya seperti apa? Bisa, Kak. Jadi apa? X min 3, X plus 3. 3 X min 3. X, 3 min X. Hati-hati kebalik. Nah, itu mah kalau X kuadrat min 3, min 9. Kalau ini kan 9 min X kuadrat ya. Jadi 3-nya dulu. Kayak yang di bawah, ada nih yang bisa kita keluarin. Yaitu angka 3. 3-nya.
Keluar menjadi X dikurangi dengan 5. Kalau ada bagi, bisa nggak kita jadikan kali? Bisa. Bisa, Bisa kita jadikan dibalik. kali, tapi syaratnya dibalik, betul ya. Nah, yang atas, yang ini, sorry, kan jadinya 10 min 2X ya. Kalau kita keluarin 2-nya, maka akan menjadi 5 dikurangi dengan X. Yang di bawah, tetap X dikurangi 3. Oke? Nah, kemudian ini bisa habis nih. 3 min X dengan X min 3 bisa habis, tapi jadinya negatif 1. Soalnya kebalik ya angkanya. Kayak misalkan kalian ngebagi 2 di 5 dibagi dengan 5 dikurangi 2, pasti hasilnya bakal jadi negatif 1. Ini juga habis nih, 5 min X dengan X min 5 menjadi negatif 1. Gitu. Udah beres, jadi hasilnya kita tinggal rapihkan. Jadi 3 ditambah X dikali dengan min 1 dikali dengan 2 dikali min 1 dibagi dengan 3. Oke, ini min sama min jadi plus ya, udah gak usah pedulikan. Karena dia jadi 1 maksudnya. Terus 2 kita kali ke dalam, jadi 2 kali 3, 6 ditambah dengan 2X dibagi 3. Udah, jawabannya yang B. Oke, lanjut ya. Sekarang nomor 4. Oke, sebuah sekolah mempunyai asrama yang berisi sejumlah kamar. Jika setiap kamar diisi oleh 3 siswa, maka ada 6 siswa yang tidak memperoleh kamar. Jika setiap kamar diisi oleh 4 siswa, maka akan ada 1 kamar kosong. Banyak kamar yang terdapat dalam asrama tersebut ada berapa? Oke, paham nggak maksudnya gimana nih? Bingung, Kak, bingung. Oke, pertama kita cek dulu ya. Jika setiap kamar diisi oleh 3 siswa, maka akan ada 6 siswa yang tidak memperoleh kamar. Contohnya gini, kita anggap dulu ya, anggap misalnya jumlah kamarnya itu sama dengan K ya. Misal jumlah kamar itu sama dengan K. Oke. Nah, yang pertama, kalau misalkan kita tulisnya jumlah siswa nih. Jumlah siswa itu kan yang pertama bisa jadi karena di sini dibilangnya diisi oleh 3 siswa setiap kamar, artinya 3 dikali dengan K, tapi ada sisanya 6 orang yang tidak punya kamar, maka di sini 3K ditambah dengan 6. Paham sampai sini? Kak mau nanya kenapa ditambah? Kenapa ditambah? Misalnya gini deh, contoh ya, contohnya ada kamarnya tuh ada 5, misalnya ya, kamarnya ada 5. Terus setiap kamar diisi dengan 3 orang. Oke. Nah, jumlah siswa yang ada di kamar ada berapa? 3 dikali 15. Ngerti nggak? Kita misalkan punya 5 kamar nih. 1, 2, 3, 4, 5. Setiap kamar ada 3 orang. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke, nah segini ada berapa banyak nih? 15. Ada sebanyak 15 ya, sorry. Bukan 3 kali 15, 15. Alias 3 dikali 5. Tapi kan katanya ada lagi 6 orang di luarnya nih yang nggak kebagian kamar sama sekali. Oke, nah maka jumlah siswanya itu sama dengan ini. 3 dikali dengan banyak kamarnya, ditambah dengan 6 sisanya yang belum punya kamar sama sekali. Oh iya, Paham nggak? Kak. Oke, nah itu yang pertama ya. Terus yang kedua, jika setiap kamar diisi oleh 4 siswa. Oke, berarti jumlah siswanya sama dengan gimana kalau yang kedua nih? Diisi oleh 4 siswa setiap kamar, berarti 4K. Oh, sorry. Ditambah 1. Dikurang. Jika setiap kamar diisi oleh 4 siswa, maka akan ada 1 kamar kosong. Oke, contohnya gini. Kita punya sekian kamar ya, nggak tahu sampai berapa kamar nih. Terus kita ngisi ada 4 orang di sini. 1, 2, 3, 4. Di sini ada 4, ada 4, ada 4. Nah, tapi di sini ada 1 kamar yang kosong. Oke, ada 1 kamar kosong. Nah, gimana cara kita logikakan nih bentuk bentuk aljabarnya? Nah, pertama kita lihat dulu nih, misalkan jumlah kamarnya itu sama dengan K tadi ya. Ini sama dengan K. Nah, sedangkan jumlah kamar yang terisi berarti hanya sebanyak K-1 ya.
Kayak kebayang nggak? Maksudnya gini. Sorry. Kita punya banyak kamar, itu ada sebanyak K kamar. Oke? Ada sebanyak K kamar. Ini K kamar. K itu banyak kamarnya ya. Nah, tapi katanya kalau misalkan setiap kamar itu diisi oleh 4 siswa, maka akan ada satu kamar yang kosong. Oke? Berarti kamar yang terisi sebanyak berapa kamar? K-1. Ngerti nggak? 4 - 1. K-1 ya. Nah, kalau misalkan kita punya 10 kamar, satu kamar nggak kepake, maka tinggal 9 kamar. Kalau kita punya 20 kamar, nggak kepake satu kamar, maka tinggal 19 kamar. Sama juga di sini, kalau kita punya K kamar, tapi nggak kepake satu kamar, maka tinggal K-1 kamar. Jadi di sini 4 dikali K-1. Oke, alias ini sama dengan 4K dikurangi dengan 4. Jadi dari sini kita bisa peroleh kalau 4K kurangi 4 itu sama dengan 3K ditambah dengan 6. Kalau kita pindah-pindahkan, jadinya 4K dikurangi 3K sama dengan 6 ditambah dengan 4. Jadi dapat nilai K-nya sama dengan 10. Oke, boleh kalau misalkan ada yang bingung, mau ditanyakan dulu. Cukup? Iya, Kak. Oke, kita lanjut ya. Sekarang nomor 5. Oke, sebuah pekerjaan dapat diselesaikan oleh A dalam waktu 20 hari, sedangkan jika oleh B itu terselesaikan dalam waktu 10 hari. Jika 3 hari pertama mereka melakukan pekerjaan tersebut bersama-sama dan melanjutkan pekerjaannya oleh A sendirian, maka seluruh pekerjaan akan selesai dalam waktu berapa hari? Buat nomor 5 ini Akang tuh udah ngecek ya antara soalnya yang salah ataukah opsinya yang salah ya. Kita anggap aja deh misalnya soalnya udah benar, mungkin ada salah ketik di opsinya. Nah, pertama di sini kan dibilang 3 hari pertama itu diselesaikan oleh berdua ya antara A sama B. Yang pertama A dan B bersama-sama dalam waktu 3 hari. Oke, nah maka jumlah pekerjaan yang sudah diselesaikan oleh mereka berdua adalah 3 dikalikan dengan dalam kurung, pertama A-nya dulu. A-nya itu kan satu pekerjaan diselesaikan dalam waktu 20 hari. Sedangkan yang B, satu pekerjaan diselesaikan dalam waktu 10 hari. Ini jadi sama dengan 3 dikali dengan 1/20 ditambah 1/10, itu jadinya 3/20. Artinya sudah sebanyak 9/20 pekerjaan yang diselesaikan. Nah, maka kalau misalkan ada 9/20 pekerjaan sudah diselesaikan, sisanya berapa lagi yang belum dikerjain? 11/20. 11 ya. Oke, berarti tinggal 11/20 yang belum dikerjakan. Nah, itulah bagian aneh. Jadi nanti banyak hari misalkan A nanti di akhirnya ya, banyak hari yang dikerjakan oleh A yang dikerjakan oleh A sendirian. Oh, berarti nggak ada yang salah di sini. Sendirian itu berarti adalah 9/20 dikali dengan banyak hari kalau misalkan A-nya bekerja sendiri yaitu 20. Maka di sini menjadi bukan 9 ya. Harusnya 11 karena kan sisanya lagi ya, sisa kerja yang mungkin oleh si A. Jadi di sini harusnya 11. Oke, 11. Jadi ini sama dengan 11 hari. Jadi total hari yang dibutuhkan untuk pekerjaan totalnya ada berapa? 14. Jadi sama dengan 3 ditambah 11 sama dengan 14 hari. Oke, kita lanjutkan lagi ke soal nomor 6. Dari angka-angka 0, 1, 2, 3, 4, 5 akan dibentuk bilangan ribuan berbeda kurang dari 3000 dan bernilai ganjil. Banyak bilangan yang terbentuk adalah berapa? Oke. Nah, di sini kita coba asumsikan dulu ya, asumsikan kalau maksudnya ini adalah
mungkin maksudnya semua angkanya berbeda, ya. Maka angka 5 nggak boleh kepakai lagi di angka setelahnya, gitu. Nah, di sini dibilang ada 2 syarat nih. Kurang dari 3.000 dan dia harus bernilai ganjil. Kita kasih dulu ya satu contoh. Boleh nggak kalau misalkan angkanya itu 3.145? Enggak boleh. Enggak boleh. Tidak boleh. Boleh. Tidak boleh. Nggak boleh ya, karena udah lebih dari 3.000 ya. Oke, kalau misalkan 2.145 boleh Boleh, nggak? Kak, boleh. Boleh, Kak. Boleh. Oke, kalau 2.514 boleh nggak? Boleh, Kak, boleh. Enggak boleh. Nggak Nggak. boleh. Kenapa nggak boleh? Karena dia genap. Nah, karena dia genap. Oke? Paham ya? Jadi kita akan bagi-bagi kasus di sini, teman-teman. Yang pertama, coba kalau misalkan jika ke depannya itu misalnya angka depannya adalah 1, ya. Kan kalau angka depannya 0 nggak boleh ya. Karena kalau angka depannya 0 itu bukan lagi jadi bilangan ribuan, malah jadi bilangan ratusan atau bahkan bilangan puluhan gitu. Nah, kalau angka depannya 1, kita coba bikinkan ada 4 slot di sini. 1, 2, 3, 4. Kita sudah netapin bahwa angka depannya adalah 1. Maka di bagian pertama, banyak kemungkinan angka yang bisa dipakai itu hanya 1 aja, yaitu angka 1 itu sendiri. Nah, terus angka bagian belakangnya, kira-kira bisa berapa angka yang bisa kita nih? Karena dia harus ganjil nih. 3. Bisa 3 sama 5. Oke? Nah, berarti di belakang sini ada 2 kemungkinan angka yang bisa kita pakai. Oke ya. Nah, terus apa kita di sini nih? Kita sudah punya 2 angka pakai di angka depan 1 dan angka belakang 1, sedangkan di sini kita punya totalnya ada sebanyak 6 angka nih. Nah, berarti kan di sini tinggal 4 angka lagi yang bisa dipakai, di sini tinggal 3 angka lagi yang bisa dipakai. Totalnya 4 kali 3 kali 2 kali 1 itu sama dengan 24. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya gimana kalau misalnya angka depannya itu berapa lagi yang boleh angka depannya? 3. Kalau angka depannya 3 boleh nggak? Nggak boleh ya, angka depannya harusnya 2 ya. 2. Oke, kita bikinkan lagi slot di sini, ada 4 slotnya. Bagian depannya berarti kita tetapkan di angka 2. Kalau bagian belakang yang bisa angka berapa aja? 3, 5, 1. 1, 3, 5. Oke, betul. Nah, kemudian di bagian depan kan berarti hanya 1 angka kan ya, yaitu angka 2. Bagian belakang ada 3 angka yang memungkinkan. Nah, bagian tengahnya karena sudah terpakai 2 angka di depan dan di belakang, sedangkan kita punya 6 angka, maka di sini tinggal 4 angka dan di sini 3 angka. Jadi hasilnya 12 dikali 3 itu 36 ya. 36. Udah, maka totalnya 60. adalah 60 gitu. Oke. Kita lanjut lagi. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan langsung ya. Kalau misalkan nggak ada, akan anggap berarti oh udah beres nih. Kenapa nggak boleh depannya 3 nggak? Ya. Kenapa nggak boleh Kenapa? depannya 3? Kenapa nggak boleh depannya 3? Karena angkanya harus kurang dari 3.000. Oh iya. Ya kan? Iya. Kalau angkanya 3, ngambil angka berapapun di antara angka-angka pasti bakal lebih dari 1.000 gitu. Iya, lupa. Oke, Kak, makasih, Kak. Oke, sama-sama. Kita lanjut lagi. 7. Peluang 3 bola, peluang 3 buah bola dikerjakan pada 3 sisi segi 6 dengan syarat letaknya tidak maksudnya peluang bukan. Oh, oke, paham. Coba begini. Ini boleh nggak? Kalau posisinya kayak gini boleh nggak di soalnya nih? Kira-kira.
Nggak boleh? Sama titiknya mana Kak itu? Itu sama titiknya mana? Pasangannya. Bentar. Bentar. Atau gini deh, kita coba bikin ini ya, kita bikin 3 ya. Bikin garis dulu. 1, 2, 3. Oke, kita bikin gini dulu. Nanti biar si bolanya itu kita letakkannya di dalam aja, jangan di luar situ. Di sini, terus ada di sini, misalnya sama ada di sini. Ini agak ambigu sih kata-katanya nih. Letaknya tidak saling berseberangan. Apakah maksudnya seperti ini? Kayaknya ya. Paling kan tidak saling ini kan saling berseberangan nih kalau kayak gini. Saling berseberangan. Oh, ngerti. 1. Ini harusnya 2 dong ya. Sebentar ya. Oke, pertama kalau misalkan kita mencari peluang kan kita coba dulu cari NS-nya ya. NS itu banyak kejadian keseluruhan. TNS-nya di sini karena kita akan menempatkan 3 bola ke dalam 6 tempat yang berbeda, maka adalah 3 kombinasi 6 faktorial dengan kali lagi 3 ya. Oke, jadi sama dengan 6 dikali 4 faktorial, 3 faktorial dikali 3 faktorial. Ini habis. Nah, 3 faktorial itu kan hasilnya 6 ya. Maka 6 juga habis, jadi sama dengan 20. Oke, nah kemudian kita tentukan nih bagaimana posisinya ketika mereka itu berseberangan. Misalkan di sini bola 1, bola 2, bola 3. Ada nggak posisi lain selain ini? Bisa juga misalnya bola 1 di sini, bola 3 di sini, bola 2 di sini ya. Bisa nggak kayak gitu? Oke, ini bisa ya kayak gini. Terus ada lagi nggak kemungkinan yang lain selain 2 ini aja? Bisa bersebelahan nggak, Kak? Kenapa? Kalau bersebelahan kita anggapnya dia saling berseberangan dulu aja. Kan dia saling punya sekat gini ya. Jadi kata-kata berseberangan ini maksudnya berseberangan kayak gini. Dari bola 1 ke bola berikutnya itu ada ruang kosong gitu maksudnya teh. Nah, ini kemungkinan yang pertama tadi yang di atas ya. Bola 1, bola 2, bola 3. Yang berikutnya bola 1, bola 3, bola 2. Dan selain ini nggak ada lagi kemungkinan yang lain. Maka peluang dari kalau gitu NA-nya sama dengan 2. Ya, berarti NA-nya sama dengan 20 dikurangi 2. Kenapa 20 dikurangi 2? Karena kita pengen nyarinya yang tidak berseberangan. Ya, yang tidak berseberangan. Kalau ini kan yang berseberangan nih, masing-masing berseberangan. Nah, kalau tidak berseberangannya itu sebanyak 20 dikurangi 2. Jadi ini sama dengan 18 ya. Jadi peluangnya itu sama dengan 18 dibagi dengan 20. Sama dengan 9/10. Oke, nah tadi saya sudah cek di pembahasannya, ternyata memang ada yang salah di pembahasannya. Kalau di pembahasannya itu bilangnya kalau ini ada 3 kemungkinan susunan dia bisa saling berseberangan. Padahal ternyata dia hanya 2 aja. Kalau misalkan kita nyari lagi yang lain nih. Misalnya bisa nggak kan kalau misalkan di sini bola 2 misalnya, di sini bola 1 dan di sini bola 3. Nah, ternyata teman-teman ini tuh sama saja dengan yang ini. Hanya diputar doang gitu. Ngerti gak?
Jadi kalau misalkan antara ini dengan yang sebelahnya ini sama aja. Jadi dia nggak berbeda gitu. Dia sama aja karena hanya diputar aja biasa. Oke. Sekarang kita lanjut dulu ke soal nomor 8. Manakah yang bukan merupakan fungsi? Ini maksudnya fungsi dari X ke Y ya. Maksudnya di sini tuh fungsi X ya. Manakah yang merupakan fungsi X? Kalau fungsi itu ada syaratnya nggak? Ada, Kak. Syaratnya apa fungsi teh? Sama dengan Yang domain itu harus punya pasangan semua dan pasangannya nggak boleh lebih daripada satu. Kita cek di sini nih. Yang bagian A dulu. Di bagian A itu 1 punya 1 pasangan, oke bisa. 2 punya 1 pasangan, 3 punya 1 pasangan, 4 punya 1 pasangan, maka dia merupakan fungsi. Yang B juga sama nih, 1 punya 1 pasangan, 2 juga 1 pasangan, 3 juga 1 pasangan, 4 juga 1 pasangan. Yang C juga sama kayak gitu. Nah yang D gimana yang D? 1 itu punya 2 pasangan, ada 1 sama ada 2. Ngerti gak? Ini kalau misalkan kita gambarkan dalam bentuk diagram panah, di sebelah kiri misalnya hanya ada angka 1 dan angka 2, sebelah kanan ada 1, 2, 3, 4. Yang pertama, satunya itu ke 1, terus satunya juga ke 2. Oke, nah terus 2-nya ke 3, sama 2-nya juga ke 4. Nah ini bukan merupakan fungsi karena ada bagian domain yang punya lebih dari 1 pasangan gitu ya. Jadi yang D ini bukan fungsi. Oke, kita lanjut lagi soal nomor 9. Perhatikan grafik berikut ini. Manakah di antara berikut yang benar? 1. Jumlah penduduk dari waktu ke waktu selalu meningkat. Betul atau salah? Betul, Kak. Dari grafik. Bentar, ini kenapa saya malah jadi nggak bisa baca grafiknya ya? Bentar ya, terlalu kecil ininya. Sebentar, sabar. Saya coba gedein dulu ya. Bentar. Sabar ya. Saya mau coba pisahkan dulu bagiannya sama ini apa? Jawabannya. Soalnya nggak kelihatan di saya juga nggak kelihatan nih grafiknya seperti apa. Nah, makanya kalau misalnya kalimat itu dimasukkan, tiba-tiba dimasukkan ke teks, nantinya nggak nyambung. Karena tiba-tiba kan membahasnya tentang langkah-langkah pemerintah kan di teks itu belum dibahas. Kira-kira nih kalau belum ada, cocoknya di semua lain di kalimat ini. Oke, sabar ya teman-teman ya. Ini saya mau coba biar enak aja kita ngeliat gambarnya. Kalau misalnya kita simpan di tengah-tengah paragraf 1 sama paragraf 2, itu kan belum ada ya penjelasannya. Artinya, jadi kalimat atau paragraf yang tidak... Ngomong-ngomong, kalian masih ingat nggak kalau misalkan pilihan A-nya itu kalau model 1, 2, 3, 4 ini apa? Pilihan A itu 1, 2, 3. 1, 2, 3. Benar. Benar, oke. Kalau pilihan B-nya? 1 dan 3 benar. 1 dan 3 benar. Kalau B-nya 1, 3 benar. Kalau yang C-nya gimana? 2, 4 benar. 4 benar. 2, 4 benar. Terus kalau apa gitu ya? Yang D? 4 benar. 4 saja. Oke, kalau yang E? Semua benar. Oh benar. Oke, ini udah ada ya. Nih biar lebih kelihatan nih. Oke, yang pertama ini tadi saya nggak kebaca tadi nih. Yang warna biru ini menandakan apa? Yang A menandakan apa? Yang biru ini jumlah penduduk. Oke, jadi jumlah penduduknya. Kalau yang oranye ini angka pertumbuhan penduduk. Oke, dalam persen per tahunnya. Oh, oke. Yang pertama jumlah penduduk
dari waktu ke waktu selalu meningkat. Betul atau salah? Betul. Betul ya? Oke. Ini betul. Yang dua, laju pertumbuhan penduduk paling tinggi adalah rentang tahun 2030 sampai 2035. 2030 sampai 2035. Oh, ini ya. Yang ini nih. Oke, pertanyaannya apakah betul di situ laju pertumbuhannya lebih kencang atau enggak? Enggak. Enggak ya, karena di sini mah hanya nambah dikit aja. Sedangkan kalau kita lihat di sini ada tambahnya lebih besar dari 80 sampai 1990. Maka yang salah. Kalau satu salah, maka kalau benar maka 3 juga pasti benar. Kalau 2 salah, maka 4 salah. 4 juga pasti salah. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke. Sip, kita lanjut lagi. Sekarang nomor 10. Dua bilangan cacah berurutan. Bilangan cacah itu bilangan yang dimulai dari angka berapa? Dari 0. 0, 1, 2, dan seterusnya ya. Oke. Di sini ada lagi nih kata-kata bilangan komposit. Ada yang tahu nggak apa itu bilangan komposit? Komposit itu bilangan selain prima. Jadi kan ada dua bilangan ya, ada bilangan prima sama ada bilangan komposit. Kalau prima itu kan yang nggak bisa dibagi sama sekali dengan bilangan yang lain. Selain dirinya sendiri dan juga satu. Kalau komposit itu yang bisa dibagi oleh bilangan yang lain. Contohnya nih, dari antara bilangan cacah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, misalnya 9 sama 10. Yang prima yang mana aja? 2, 3, 5, 7. Nah, maka sisanya itu bilangan komposit. 0 itu bilangan komposit, 1 komposit, 4 itu komposit, 6 itu komposit, 8 komposit, dan lain-lain. Pokoknya yang bukan bilangan prima. Oke, kita baca dulu. Dua bilangan cacah berurutan yang lebih kecil dari 10. Jika jumlah keduanya merupakan bilangan komposit, maka kedua bilangan tersebut yang mungkin adalah berapa? Kita coba cek ya. 0, 1, betul nggak? Oh, kayaknya kalau sebentar, 0 sama 1. 1 itu bilangan komposit bukan ya? 1. Saya agak ragu juga sih komposit atau enggak. Yang jelas kalau komposit itu yang bisa dibagi oleh bilangan yang lain ya. Kalau 1 kan hanya bisa dibagi oleh dirinya sendiri aja. Contohnya kalau 4 itu bilangan komposit karena bisa dibagi oleh 4, bisa juga dibagi oleh angka yang lain yaitu 2 gitu. Nah, kita coba cek kalau misalkan 0 dan 1. 0 ditambah 1 itu kan sama dengan 1. Kalau 4 dan 5, 4 tambah 5 sama dengan 9. 6 dan 7, 13. 6 tambah 7 sama dengan 13. 7 dan 8, 7 tambah 8 sama dengan 15. Mana di sini yang sudah pasti merupakan bilangan komposit? 9 dan 15. 9 dan 15. Oke, maka 15. kita pilih yang 2 dan 4. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 11. Daerah yang diarsir berikut menyatakan himpunan apa? Oke, untuk nyelesain ini teman-teman boleh pakai cara apapun ya. Boleh misalkan kalian pakai cara nulis angka boleh, atau misalkan pengen lihat dari gambarnya saja juga boleh. Yang pertama di sini dibilangnya A tanpa B irisan C. Kita coba cek ya. A-nya segini. Oke. Kemudian kalau misalkan dibilang tanpa B irisan C, maka harusnya yang ini nggak ada nih. Ya kan? Tapi nyatanya di sini malah ada dianya. Oke ya. Nah, maka di sini ini salah nih yang A-nya. Yang B, C aksen gabung dengan B irisan C. Kita coba cek ya. C aksen itu yang di luar C ya. Maka segini C aksennya. Kemudian atau kayaknya mending saya gambarkan aja deh. Kalau C aksen itu harusnya gini. Yang di sini C aksen tuh karena kan di luar C ya. Terus kalau B irisan C itu gimana?
B irisan C. Ketemu antara B sama C aja kan? Yang samanya antara B dengan C saja. Maka di sini dia. Karena yang di dalam sini adalah B, yang di luarnya adalah C. Maka ketemunya di sini. Pertanyaannya apakah ini hasilnya yang dimaksud di soal? Enggak ya, karena di sini mah juga terhasil bagian B-nya, maka bukan yang B. Kalau yang C aksen tanpa B gabung B irisan C. Oke, kita coba cek dulu. C aksen di luarnya tanpa B, oke, digabung dengan B irisan C. Nah, kayaknya lebih cenderung yang ini nih. Pertama C aksen tanpa B, berarti kalau misalkan kita gambarkan di sini C, ini A, sama ini B. C aksen kan yang luar sini ya, luar sini, tapi dia nggak pengen ada bagian B-nya, maka yang kita arsir hanya bagian A saja yang beririsan dengan C juga. Yang beririsan dengan C aksen maksudnya. Oke, nah kemudian dia gabung dengan B irisan C. B irisan C tadi udah selesai gambarnya yang di sini ya, yang bagian tengah-tengahnya. Maka kalau misalkan kita gabungkan persis nih, jadinya sama seperti yang di soal. Digabungkan dengan bagian ini, maka kalau kita gabungkan nanti kan bagian ini bakal terisi ya, bakal terisi menjadi sama seperti yang soalnya. Oke, lanjut lagi. Sekarang nomor 12. Salah satu fungsi pertidaksamaan yang sesuai dengan daerah yang diarsir berikut adalah apa? Oke, di sini saya nggak tahu ya, di kelas ini udah pernah saya sampaikan triknya atau enggak. Nah, cuman kalau misalkan kita udah dapat nih, di sini ada 3, sama di sini ada min 6, kita pakai cara cepat aja ya. Di sini pertama 3 kita kalikan ke sumbu X-nya, maka persamaannya adalah 3X, terus di kurang 6Y, sama dengan apa? Lebih besar dari. Nah, kita pakai sama dengan dulu nih. Kita belum pakai lebih besar kurang dari. Min 18 ya. Karena karena 3 dikali min 6 jadinya min 18. Nah, sekarang kita lihat nih, terhadap garis ini, daerahnya itu sebelah kanan atau sebelah kiri? DHP-nya ada di kanan ya. Nah, maka kalau misalkan kanan itu identiknya dengan lebih dari atau kurang dari? Lebih dari. Dari, oke, maka di sini menjadi 3X. 3X dikurangi dengan 6Y lebih dari atau sama dengan minus 18. Nah, ini bisa kita tukar nih. Sebentar, kita cek dulu. Ada nggak di jawabannya? Oke, belum ada ya. Karena mungkin ini masih perlu kita sederhanakan lagi angkanya. Kita bisa masing-masing dibagi dengan 3. Yang bagian kiri menjadi X, di sebelahnya dikurangi dengan 2Y, sebelah kanannya menjadi negatif 6. Oke, ada jawabannya yang